Hanya itu, seperti yang kukira. Setelah mendengarkan kata-kata Murong Yu, Penatua Soul Creek tak kuasa menahan tawa. Murong Yu langsung gembira, dan dengan bantuan Penatua Soul Creek, masalah ini akan jauh lebih mudah. Hanya saja, ada jadi klan jiwa, aku hanya bisa membawamu keluar. Sedangkan untuk di dalam, sejujurnya, jika tidak perlu, aku tidak akan melangkah. Penatua Soul Creek tidak menyembunyikan apapun, langsung ke intinya. Murong Yu sedikit mengernyit, apakah jadi itu benar-benar menakutkan? Penatua Soul Creek mengangguk, lupakan saja, mari kita lihat selangkah demi selangkah. Hatinya sedikit tak berdaya, ia masih tidak mengerti mengapa mereka menyerbu jadi di klan jiwa. Sungguh curang. Akibatnya, para tetua Soul Creek meninggalkan klan jiwa bersama Murong Yu dan Soul Ming, serta kepercayaan dari kerabatnya, dan terbang menuju jadi yang menjebak para leluhur dan yang lainnya di Istana Tianji. Tepat setelah kepergian Murong Yu dan yang lainnya, Penatua Soul Sin membawa sekelompok orang ke kediaman Penatua Soul Creek dengan aura pembunuh. Namun, tidak ada tempat untuk marah. Setelah mengetahui bahwa Penatua Soul Creek telah pergi, ia pun mengikuti para jedi. Yang disebut jedi tidak berada di ranah absolut ras jiwa. Sebelumnya, wilayah klan jiwa mungkin berada dalam 3 wilayah bintang. Dan kebanyakan dari mereka berada di salah satu bidang bintang. Bidang bintang tempat jedi berada dianggap sebagai wilayah terluar ras jiwa. Namun, susunan teleportasi antara setiap galaksi dan bahkan setiap bidang bintang ras jiwa sangat berkembang. Selama mereka berasal dari ras jiwa, mereka dapat menggunakan susunan teleportasi ini dengan biaya teleportasi yang sangat rendah. Terutama untuk identitas tingkat Soul Creek, penggunaan susunan teleportasi bahkan lebih bebas. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka melintasi bidang bintang dan muncul di bidang bintang lain, dekat para jedi. Saat bidang bintang ini tercapai, kabut putih sudah mulai menutupi ruang antara langit dan bumi. Dilihat dari kabar yang diterima Murong Yu dari para arwah dan lainnya, kabut putih ini adalah kekuatan yang dipancarkan oleh susunan tak tertandingi milik klan arwah. Awalnya, formasi besar ini hanya mencakup 3 wilayah bintang. Namun belakangan ini, formasi ini telah meluas hingga puluhan tingkat domain bintang. Ketika Murong Yu mengetahuinya, ia terkejut. Namun, ras arwah begitu kuat, menciptakan susunan tak tertandingi yang mencakup puluhan wilayah bintang bukanlah hal yang mudah. Lalu mengapa formasi itu harus diperluas? Tentu saja, ras jiwa akan memperluas wilayahnya. Menanggapi hal itu, Soul Creek hanya menggelengkan kepala, jelas dia tidak terlalu setuju. Tapi dia bukan satu-satunya tetua klan jiwa, dia pada dasarnya tidak berguna untuk melawannya sendirian. Ini semua penyimpangan, yang disebut jadi sebenarnya adalah galaksi kecil, mirip dengan tata surya. Dilihat dari jauh, galaksi ini tidak berbeda dengan langit berbintang di sekitarnya. Namun, galaksi inilah yang menghalangi langkah banyak orang ras jiwa. Pada saat ini, para ahli klan jiwa berdiri di atas bintang primordial milik Murong Yu, tetapi tidak ada yang berani memasuki galaksi itu. Dibandingkan dengan ras manusia, ras jiwa lebih terbuka. Bahkan artefak Dao yang muncul di wilayah klan jiwa, tokoh-tokoh besar klan jiwa tidak akan memaksanya untuk dimiliki secara kolektif. Sebaliknya, selama ada yang mendapatkan artefak Dao, siapapun yang menguasai artefak Dao, ras jiwa tidak akan ikut campur. Justru karena inilah sejumlah besar ahli klan jiwa menyerbu. Jadi ini adalah formasi alam yang besar, terdiri dari sejumlah besar bintang dan planet Yuan. Konon ada formasi pembunuh, formasi perangkap, formasi pertahanan, selama kau bisa memikirkan formasi, dan hampir semuanya ada. Formasi-formasi itu akan memengaruhi seluruh tubuh hanya dengan sekali sentuh, yang akan menyebabkan reaksi berantai. Bahkan jika ahli dari alam agung masuk, ia akan ditelan dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Kata Penatua Soul Creek dengan ekspresi serius. Murong Yu terkejut. Jika itu adalah formasi alam dan serangkaian formasi, akan sulit untuk dipecahkan. Bahkan bagi ahli formasi, itu cukup berbahaya. Namun, tidak ada tekanan pada Murong Yu. Oleh karena itu, galaksi ini disebut serangkaian galaksi oleh orang-orang ras jiwa. Namun, dalam kebanyakan kasus, orang-orang ras jiwa langsung menyebutnya jadi klan jiwa. Apakah ada orang kuat yang memiliki pemahaman mendalam tentangnya? Tanya Murong Yu tiba-tiba dengan hati yang tergerak. Penatua Soul Creek menggelengkan kepalanya, bagian dalamnya terlalu mengerikan. Bahkan jika para Master Tao tidak berani masuk dengan mudah, bahkan para Master Tao pun akan memiliki kemungkinan jatuh. Belum lagi ada artefak Dao di dalamnya, bahkan jika itu bernilai miliaran dolar yang berharga. Master Dao tidak akan memasuki apapun yang berlipat ganda. Mata Murong Yu sedikit menyipit. Ini berada dalam wilayah ras jiwa, dan yang kuat dari ras jiwa tidak akan masuk. Bagaimana jika dia memindahkan sekte suci ke sini? Maka dia tidak takut menyinggung siapapun sama sekali. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ada tempat yang cocok di galaksi susunan serial. Lagi pula, di bawah langit, dialah satu-satunya yang tidak takut pada formasi dan batasan apapun. Yang lain pun tidak. Penatua Soul Creek, ayo kita kembali dulu. Setelah aku kembali, aku akan memikirkan cara, saran Murong Yu. Ia tidak akan pernah masuk dalam situasi seperti ini. Dengan begitu, fisiknya yang tidak takut pada formasi akan terekspos. Saudaraku, kenapa kau tidak?
Sol Ming cemas dan hampir melontarkan kata-kata itu. Namun, ucapannya terhenti oleh kedipan mata Murong Yu tepat waktu. Penatua Soul Creek mengangguk, sama sekali tidak meragukan yang lain, dan langsung ingin pergi bersama Murong Yu. Soul Creek, karena sudah di sini, kenapa kau pergi begitu cepat? Tidak masuk ke jedi untuk mencari tahu. Pada saat ini, sebuah suara negatif terdengar. Di saat yang sama, Murong Yu juga melihat sekelompok orang mengintai dari kejauhan. Di antara mereka ada seorang anak kecil, Kuntai. Ayah, itu dia, Penatua Soul Creek membawa orangku pergi. Dia budakku. Setelah melihat Murong Yu, Sol Tai langsung berteriak. Auzu.com. Murong Yu sedikit mengernyit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin melihat bagaimana Penatua Soul Creek menangani masalah ini. Namun, tindakan Penatua Soul Creek membuatnya cukup puas. Hun Xin, kau berani sekali. Berani sekali menerima klan sebagai budak. Penatua Hun Xin menunjuk Penatua Hun Xin dan bertanya. Penatua Hun Xin tertegun sejenak. Bukankah dia yang datang ke Xingxi untuk menanyakan kesalahan? Bagaimana mungkin dia malah dikomandoi oleh pasukan? Kentut, dia jelas-jelas ras manusia, dan aku jelas melihat bahwa Kunminglah yang mengambilnya dari para tawanan. Kuntai langsung marah, bentak, tanda seru. Namun, sebelum suaranya jatuh, ia ditampar keras. Orang yang memukulnya bukan orang lain, melainkan ayahnya, Hun Xin. Tidak banyak penatua dari ras jiwa, dan masing-masing dari mereka sangat dihormati. Semuanya tentang memarahi secara pribadi. Tapi siapa yang berani bertatap muka? Dan Kuntai memarahi Penatua Soul Si di depan ayahnya sendiri. Orang-orang yang tidak tahu mengira Kun Xin lah yang menghasutnya. Terlebih lagi, bahkan mereka yang tahu akan berpikir bahwa Kuntai tidak punya guru. Ketika orang dewasa berbicara, kapan giliran anak itu menyela? Ayah, kau, Kuntai langsung dihajar. Namun tak lama kemudian ia memelototi Hun Xin, seolah ingin sekali melawan lauzinya. Bagaimana kau bicara? Beraninya kau bicara seperti ini kepada Tetua Hun Si? Kenapa kau tidak cepat-cepat minta maaf kepada Tetua Hun Si? Tetua Hun Xin berkata dengan dingin. Penampilannya yang seperti pembunuh. Namun, aura pembunuhnya tidak ditujukan pada Sol Tai, melainkan pada Murong Yu dan yang lainnya. Jika ini tidak di depan umum, Murong Yu yakin sekali orang tua itu akan membunuhnya dan Hun Ming. Hun Si, jangan pedulikan, anak ini hanya kurang instruksi. Tetua Hun Xin berkata sambil tersenyum, menatap Hun Si. Hun Si melambaikan tangannya. Ia bukan tipe orang yang berdada kecil, meskipun dia tidak menyukai orang-orang seperti Kuntai yang tidak memiliki guru, dia tidak mau repot-repot peduli begitu banyak pada seorang anak. Tapi, Tetua Hun Xin awalnya meminta maaf kepada Sol Si dengan wajah cerah, tetapi tak lama kemudian raut wajahnya berubah. Ia menatap Tetua Soul Creek dan yang lainnya dengan ekspresi muram. Soul Creek, sebagai tetua, kau telah mengambil budaknya dari anjing dengan cara yang benar. Aku tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Cepat serahkan mereka. Lupakan saja. Wajah Tetua Soul Creek tiba-tiba menjadi muram. Semua orang tahu benar dan salah. Tetua Hun Xin masih enggan membela putranya, yang jelas-jelas berusaha menekannya. Selama setelan Soul Brook menjadi lemah dalam hal ini, maka Tetua Dewa Xin akan menang, dan ia berhasil menekan Tetua Dewa Si sekali. Kesempatan itu langka, dan Soul Xin tidak akan melepaskan kesempatan sebesar itu. Ia masih yakin bahwa Murong Yu bukanlah anggota ras jiwa. Karena Kuntai bersumpah untuk mengatakan bahwa Murong Yu dijemput oleh para tahanan dari Kunming. Apakah kau yakin bahwa Murong Yu adalah budak Sol Tai? Tetua Soul Creek tiba-tiba tertawa. Namun, senyumnya di mata Hun Xin membuatnya merasa sangat aneh. Namun pada akhirnya, Tetua Hun Xin mengangguk. Tetua Hun Xin tidak berbicara, melainkan menoleh ke arah Murong Yu. Murong Yu mengerti, dan segera melepaskan kekuatan jiwanya. Tiba-tiba, kekuatan jiwa yang luar biasa mengalir deras dari ruang jiwanya, menyapu ke segala arah. Wajah Hun Xin tiba-tiba berubah. Murong Yu pastilah anggota ras jiwa. Pada saat ini, Hun Xin akhirnya tahu mengapa ia memandang senyum Tetua Hun Xin dengan aneh. Ternyata, Soul Creek telah menggali lubang sehingga ia melompat turun begitu saja. Tetua Hun Xin, tahukah kau hukuman apa yang dijatuhkan kepada anggota suku untuk dipaksa menjadi budak? Meskipun bukan kejahatan berat, dasar kultivasinya harus dihapuskan. Kau bilang, kau yang melakukannya atau aku yang melakukannya? Hun Xin menatap Tetua Hun Xin dan mencibir berulang kali. Keringat dingin di dahi Tetua Hun Xin mengalir deras. Kuntai pun memucat ketakutan, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan embusan. Ia merasa terintimidasi. Setelah dasar kultivasinya dihapuskan, maka hidupnya berakhir. Haha, salah paham, Huntai, apa kau salah orang? Apa kau benar-benar orang ini? Sambil berbicara, Hun Xin terus mengedipkan mata pada Huntai. Kuntai langsung bereaksi, sepertinya aku salah orang. Seharusnya bukan orang ini. Ya, bukan dia. Ayah, ayo kita kembali. Ras manusia itu mungkin lolos dengan susah payah. Maaf, aku salah orang. Kita sudah menunjukkannya duluan. Hun Xin tersenyum, segera membawa Huntai dan pergi dengan cepat. Sebenarnya, dia masih memiliki bukti yang bisa membuat Soul Creek tidak bisa dimakan. Murong Yu membunuh 2 biksu Soul Rache, tapi meskipun dia mengatakannya, hanya Murong Yu yang terbunuh.
Tapi Kuntai mungkin akan dihapuskan. Membunuh Murong Yu tidak berpengaruh pada Soul Creek, tetapi jika Soul Tai dihapuskan, maka dialah satu-satunya putra tetua Soul Sin. Karena itu, setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia akhirnya melarikan diri. Ayah, apa kita baru saja melepaskan mereka? Hun Xin menatap Hun Xin dengan enggan, menggertakkan giginya. Hun Xin mencibir lagi dan lagi, lepaskan saja mereka. Bagaimana mungkin ada hal semurah itu? Perhatikan aku, jika kau menemukan bahwa Murong Yu sendirian, segera bunuh dia. Aku tidak peduli apakah dia dari ras jiwa. Raut gembira langsung muncul di wajah Hun Xin, tetapi kemudian dia berkata, Murong Yu juga anggota ras jiwa, jadi jika kita membunuhnya seperti ini. Tidak apa-apa, wilayah ras jiwa tidak sepenuhnya aman. Hanya saja satu orang meninggal, dan tidak ada bukti, dan sungai jiwa juga tidak bisa membantuku, kata Hun Xin dingin. Jika bukan karena masalah identitas sungai jiwa, dia bahkan membunuh sungai jiwa dan jiwa Ming. Namun, jika mereka berdua terbunuh, ras jiwa pasti akan mengejarnya dengan sekuat tenaga. Jika sampai ketahuan saat itu, Soul Sin tidak akan bisa memakannya dan berkeliaran. Sedangkan untuk Murong Yu, sebagai orang biasa dari ras jiwa, bahkan jika dia mati, hanya sedikit orang yang peduli. Lagi pula, kau juga bisa membuat Soul Creek jijik. Bagaimana jika kau tahu bahwa Murong Yu dibunuh oleh Soul Sin? Mereka tidak punya bukti dan tidak bisa membantu Soul Sin. Saat ini, Murong Yu dan yang lainnya juga telah kembali ke Manor. Dia tidak tahu bahwa konspirasi terhadapnya telah lolos. Namun, Murong Yu sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Hanya tentara yang datang untuk menutupi air dan bumi. Di bawah desakan Tiansu, setelah gelap, Murong Yu diam-diam berteleportasi melalui Hetuluoshu ke tempat di mana dia awalnya tiba di dekat rantai galaksi. Sebelumnya, karena keberadaan Soul Creek, Murong Yu tidak mencoba memasuki galaksi serial karena dia khawatir lebih banyak orang akan mengetahui rahasianya. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi sendiri. Tak terlihat, Murong Yu sudah berjalan keluar dari Hetuluoshu. Kemudian tanpa ragu, dia terbang melewati susunan galaksi serial. Jika susunan galaksi serial hanyalah metode susunan, itu tidak akan berpengaruh padanya. Saat mendekati rangkaian galaksi, Murong Yu ragu-ragu. Namun, pada akhirnya ia bergegas masuk. Namun, saat ini, ia telah mengorbankan harta karun seperti Hetuluoshu dan Pagoda 8 Desolasi Xuanlei. Ia tidak ingin memasuki jedi ini sebelum ia dibombardir dan dibunuh. Untungnya, semuanya aman dan sehat, tidak ada yang aneh. Fisik Murong Yu masih tak terkalahkan, meskipun formasi itu masih ada, itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Namun, ia tampak masih melangkah dengan hati-hati. Tidak ada aura cahaya yang tersisa di rangkaian galaksi. Oleh karena itu, Murong Yu tidak dapat mengikuti aura dan cahaya untuk menemukan leluhur Istana Tianji dan yang lainnya. Oleh karena itu, ia hanya bisa menggunakan cara yang paling bodoh, menghilang perlahan. Sebenarnya, ia masih bisa menyimpulkannya secara diam-diam, tetapi ia hanya dapat menyimpulkannya dalam arah umum, tetapi lokasi spesifiknya tidak dapat ditebak. Jadi, sambil berjalan di sepanjang garis lurus dari deduksi ini, ia juga mencari. Namun, ia hanya bisa mengandalkan matanya. Karena tempat ini diselimuti oleh lapisan formasi, jika kesadaran ilahi lolos, formasi tersebut mungkin tersentuh. Begitu formasi tersentuh, itu akan memengaruhi seluruh tubuh, dan akhirnya bahkan menyebabkan pembentukan seluruh galaksi mencekik Murong Yu. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, ia bisa melihat jauh dengan penglihatannya. Namun, ia masih mendarat tanpa melewati bintang Yuan yang lebih besar. Setengah hari kemudian, Murong Yu masih menemukan jejak pendiri Istana Tianji dan yang lainnya. Namun, Tianchai dibawa mengumpulkan banyak. Karena hubungan istimewa lokasi ini, terdapat banyak harta karun, dan semuanya merupakan peninggalan zaman dahulu. Layaknya kebun obat alami peninggalan zaman dahulu, dan Murong Yu sangat senang mengoleksinya. Meskipun lokasinya saat ini kurang dari 1/1 galaksi, hadiah yang didapatkannya sangat besar. Menurut tebakannya, seluruh galaksi dikhawatirkan terdapat berbagai macam harta karun surga dan bumi di mana-mana. Jika sekte suci dipindahkan ke sini, tidak hanya akan aman, tetapi juga akan ada banyak harta karun. Tidak perlu khawatir, pikir Murong Yu dalam hati. Namun, sepanjang perjalanan, ia selalu merasakan keberadaan formasi tersebut. Tidak ada tempat yang cocok bagi sekte suci untuk menetap. Dengan kata lain, ini hanya bisa menjadi kebun belakangnya. Namun, ini juga bagus. Di masa depan, jika ia dikejar oleh alam dao yang kuat, ia akan langsung menyerbu ke tempat ini. Dengan cara ini, ia dapat menghindari kejaran lawan. Dan jika pihak lain berani masuk, maka pihak lain harus mati. Beberapa hari kemudian, seberkas cahaya redup menarik perhatian Murong Yu. Itu adalah cahaya yang dipancarkan oleh senjata ajaib itu. Itu tuan mereka. Murong Yu terkejut. Kenapa kau begitu yakin? Itu karena dia datang jauh-jauh dan tidak pernah menemukan senjata ajaib di galaksi ini. Saat Murong Yu terus mendekat, semakin banyak cahaya yang muncul di pandangannya. Menurut perkiraan awal, setidaknya ada puluhan sinar di depan. Dilihat dari sinar-sinar cahaya ini, sebagian besar berada pada tingkat Taoisme.
Ini semakin meyakinkan dugaan Murong Yu. Haruskah orang-orang ini mati? Melihat sinar-sinar cahaya itu tetap tidak bergerak, dan cahayanya sedikit redup, Murong Yu bertanya-tanya dengan jahat di dalam hatinya. Jika orang-orang itu mati, Murong Yu bisa mengumpulkan artefak Tao dan harta spasial mereka. Ini adalah kekayaan besar lainnya. Namun, jika ini berakhir, Istana Tianji kemungkinan besar juga akan berakhir. Tak lama kemudian, Murong Yu melihat sosok terkuat pertama di alam Dao Agung. Aozu.com. Sosok perkasa ini sedang duduk di sebuah planet kecil, memejamkan mata rapat-rapat. Di atas kepalanya, terdapat sebuah instrumen berbentuk manik bundar yang memancarkan cahaya yang terus berputar, memancarkan cahaya putih, dan menyelimutinya. Ini adalah sosok perkasa di alam agung. Sebelum Murong Yu mendekatinya, ia sudah memastikan identitas orang ini. Hanya saja, situasi sosok perkasa di alam agung ini sedang tidak baik saat ini. Murong Yu jelas menyadari bahwa ia bukan seorang biksu di sini, melainkan terjebak di sini. Ia ditekan oleh formasi. Kekuatan hukum susunan berlapis terus-menerus menekannya. Sosok perkasa di alam Dao ini hanya bisa mengandalkan Dao Qi di atas kepalanya untuk melindungi dirinya. Namun, ia tak mampu bergerak. Bahkan Murong Yu pun bisa merasakan aura di tubuhnya sudah cukup lemah. Aku khawatir minyaknya hampir habis dan lampunya mati. Jika dia terus melanjutkan, dia pasti akan dilahap oleh formasi-formasi ini. Anak malang ini, dia punya senjata Tao dan dia sangat rakus. Bukankah itu nyawanya? Murong Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Jika tidak ada keajaiban, pembangkit tenaga listrik alam agung ini pasti akan mati. Kekuatannya memang akan habis, tetapi dia tidak bisa langsung keluar dari formasi. Sementara Murong Yu mendesah dalam hati, dia sudah pergi perlahan. Dari awal hingga akhir, pembangkit tenaga listrik alam agung itu tidak pernah menyadari keberadaannya. Dan jarak di antara mereka tidak terlalu jauh. Ini semakin memperkuat dugaan Murong Yu, orang ini hampir habis. Setiap pembangkit tenaga listrik alam Tao bercokol di sebuah planet atau bintang Yuan, tetapi masing-masing hampir mencapai tahap kelelahan. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang belum mati. Setelah satu putaran, Murong Yu sudah berjalan di sekitar orang-orang ini. Tetapi dia tidak melihat penguasa istana dari Istana Tianji. Sudah berakhir, Tuan Zuo meninggal. Pikir Murong Yu, dan firasat buruk memenuhi hatinya. Namun, hasil deduksi rahasianya sebelumnya tidak seperti ini. Meskipun penguasa Istana Tianji dalam bahaya besar, masih ada harapan hidup. Sinar kehidupan itu seharusnya terpancar padanya. Hanya dialah yang mampu menyelamatkan kepala istana misteri surgawi. Selain itu, selain para ahli Dao Realem yang tertindas dan hampir kehabisan artefak Dao, Murong Yu tidak melihat artefak Dao lainnya. Kemana artefak Dao itu pergi? Kepala istana Tianji, apakah kau sudah mati? Pikir Murong Yu sejenak sebelum tiba-tiba berteriak. Di bawah kendalinya, suara itu perlahan terpancar ke segala arah, tetapi kehampaan di sekitarnya bahkan tidak beriak. Formasi itu tidak tersentuh. Sepertinya berbicara di galaksi serial itu mungkin saja, asalkan tidak terlalu keras. Jika meraung, mungkin formasi itu akan terpicu. Nak, kau sudah mati. Sebelum kata-kata Murong Yu selesai, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari bawah kakinya, membuat Murong Yu terkejut. Siapa? Murong Yu melompat, ia sudah mengaktifkan efek tembus pandangnya. Nak, kau tidak mencariku. Suara itu terdengar lagi. Kepala istana Tianji. Murong Yu sudah memastikan di mana orang yang berbicara kali ini berada. Ia berada di kedalaman gunung di kakinya. Tepat sekali, Nak, siapa kau? Kenapa kau mencariku? Dengan kekuatan alam gua ke-9 dalammu, kau bisa masuk jauh ke tempat ini. Kepala istana Tianji bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku murid Qixing. Maka, Murong Yu pun mengungkapkan maksudnya. Pada saat yang sama, gunung di bawah kakinya perlahan retak, dan Murong Yu melihat seorang pemuda duduk bersila di kedalaman gunung. Baru saat itulah Murong Yu menyadari bahwa gunung di kakinya sebenarnya adalah senjata ajaib. Yah, seharusnya Dao Qi. Aku hanya tidak tahu apakah itu artefak Tao asli milik kepala istana-istana Ji Surgawi atau artefak Tao yang dia tangkap. Dia tampak sama dengan kepala istana-istana misteri surgawi yang digambarkan oleh Qixing dan yang lainnya. Namun, siapa yang tahu apakah dia benar-benar kepala istana misteri surgawi? Apakah Anda punya bukti bahwa Anda adalah kepala istana-istana Ji Surgawi? Tanya Murong Yu waspada. Dia tidak ingin menyelamatkan orang yang salah, itu akan lucu. Ini token identitas saya, token kepala istana-istana misteri surgawi. Itu benar, dia melemparkan sebuah token identitas. Oke, Murong Yu memeriksa, dan awalnya percaya pada identitas orang lain. Sebenarnya, dari mana dia tahu keaslian token itu? Jika orang ini palsu, maka dia hanya bisa melakukannya. Murong Yu, apa kau benar-benar punya cara untuk menyelamatkanku? Kalau bukan karena senjata Tao ini, aku khawatir minyakku akan habis dan lampunya akan layu. Kepala istana Tianji menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Murong Yu memutar bola matanya. Dia telah melihat begitu banyak master yang terperangkap di alam Dao, tetapi tak satu pun dari mereka yang sebaik kepala istana Tianji. Dia bahkan tidak menghabiskannya. Oke, mana pepatah yang mengatakan minyak habis dan lampunya kering?
Leluhur Tianji mengungkapkan rasa ingin tahu yang besar tentang mengapa Murong Yu hanya bisa memasuki rangkaian galaksi di alam gua. Dan Murong Yu hanya menemukan alasan dan mengelabuinya. Sebenarnya, ia tidak bisa mengelabuinya sama sekali. Hanya saja Grandmaster Tianji melihat bahwa Murong Yu tidak mau menjawab, jadi ia tidak melanjutkan pertanyaannya. Sebagai seorang Master Agung, jika ia tidak terbiasa dengan hal ini, ia benar-benar seekor anjing pada usianya. Master, karena Anda telah menerima alat Tao, maka pergilah dari sini. Saat ini, Murong Yu telah memasuki alat Tao yang seperti gunung milik Patriark Tianji. Menurut leluhur Tianji, alat Tao ini adalah alat Tao tingkat Tao, dan kekuatannya cukup mengerikan. Terutama kekuatan ofensifnya bahkan lebih mengerikan, tetapi itu adalah senjata sihir ofensif. Selain itu, senjata sihir itu memiliki ruangnya sendiri. Justru karena alat Tao inilah ia dapat hidup di sini tanpa banyak tekanan. Meskipun tidak dapat meninggalkan rantai galaksi, tidak ada bahaya kehabisan minyak. Selain leluhur Tianji, ada puluhan master kuat di Daoqi ini. Banyak dari mereka berada di tingkat Tao. Namun pada akhirnya, Daoqi ini direbut oleh leluhur Ji Surgawi. Dan Patriark Tianji baru berada di alam awal Dao, dan kekuatan ini sudah cukup mengerikan. Tidak heran jika raksasa istana Tianji dapat dibangun hanya dengan satu tangan. Apakah kau benar-benar punya cara untuk membawaku keluar dari sini? Grandmaster Tianji merenung sejenak, lalu bertanya. Tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika ia mencapai titik itu, ia tidak lagi senang dan marah. Namun, dari nada suaranya, masih ada secercah harapan bagi Murong Yu. Lagi pula, meskipun nyawanya tidak terancam di sini, ia hanya bisa terjebak di sini. Bahkan jika ia diberi alat Tao tingkat Tao, itu tidak berguna. Aku bisa membawamu keluar, tetapi kau harus memasuki ruang hartaku terlebih dahulu. Kalau tidak, aku tidak bisa berjalan di sini, itu akan menyentuh formasi ini. Murong Yu mengatakan yang sebenarnya. Misi awalnya adalah menyelamatkan Patriark Langit, dan tidak ada yang disembunyikan. Bagus, Patriark Tianji langsung setuju, apa yang kau lakukan dengan orang-orang itu? Apakah kau berencana menyelamatkan mereka? Di akhir, penguasa istana-istana Tianji bertanya lagi. Aku mengatur mereka dengan bebas. Lagi pula, bahkan jika aku tidak menyelamatkan mereka, mereka harus menunggu sampai mati. Itu akan terlalu boros. Mata Murong Yu memancarkan cahaya yang tak terjelaskan, dengan senyum di wajahnya. Tuan Tianji tidak tahu obat apa yang dijual oleh Murong Yu di labu itu. Lagi pula, meskipun dia adalah leluhurnya, tetapi sekarang dia mengandalkan generasi muda Murong Yu untuk menyelamatkannya, dia malu untuk bertanya lebih banyak. Seorang ahli Tao tingkat pertama yang bermartabat dan tak tertandingi menginginkan alam gua untuk menyelamatkannya dan keluar dari masalah, yang telah membuatnya merasa gelisah. Akibatnya, leluhur Tianji perlahan-lahan mengurangi artefak Tao Dasan, dan akhirnya dikumpulkan ke dalam Hetu Luoshu oleh Murong Yu bersama artefak Tao. Untungnya, Hetu Luoshu jauh lebih maju daripada artefak Tao ini, jika tidak, mustahil untuk mengumpulkan artefak Tao ini. Bahkan jika Anda hanya memasukkannya sedikit, saya khawatir itu akan meledak. Pada saat ini, ia sudah dapat menggunakan fungsi teleportasi Hetu Luoshu untuk memindahkan susunan galaksi yang berkelanjutan. Hanya saja, Murong Yu tidak melakukan ini. Akan terlalu boros untuk membiarkan para ahli Tao itu menggantung diri, seperti yang dia katakan sebelumnya. Sampah dapat didaur ulang, apalagi mereka yang kuat di jalan raya. Tak lama kemudian, Murong Yu datang ke salah satu guru besar. Ketika Murong Yu mendekatinya, ahli daur alam yang sedang berjuang akhirnya merasakan kedatangannya dan membuka matanya. Tekanan dahsyat memancar darinya, dan kekosongan di sekitarnya dipenuhi riak. Murong Yu terkejut, tetapi sebelum sempat berkata, aura dari alam Dao yang kuat itu menghilang tanpa jejak. Murong Yu menyadari bahwa setelah orang ini meledak, tekanan pada formasinya menjadi semakin kuat. Mempercepat waktu untuk kehabisan minyak. Singkatnya, mempercepat waktu kematiannya. Ahli alam Dao itu menatap tajam ke arah Murong Yu, dengan tatapan peringatan yang kuat, lalu menutup matanya kembali. Murong Yu tidak pergi, juga tidak mendekat, jadi dia berdiri diam dan menatap alam Dao yang kuat ini. Setengah hari kemudian, ketika ahli alam besar ini membuka matanya lagi dan menatap Murong Yu dengan tatapan peringatan, Murong Yu menyeringai, apakah kau ingin pergi dari sini? Ahli alam Dao itu hanya menatap Murong Yu dengan tenang, tanpa berkata apa-apa. Aku bisa membawamu keluar dari sini. Murong Yu tersenyum tipis dan melanjutkan. Namun pada saat ini, niat membunuh yang kuat meletus dari ahli alam Dao ini, menyapu ke arah Murong Yu seperti lautan badai. Wajah Murong Yu sedikit pucat, tetapi ia tetap berdiri tak bergerak. Lebih baik kau bunuh aku dengan satu pukulan, kalau tidak aku tak keberatan menyentuh formasi ini. Itu hanya akan mempercepat kematianmu. Aku hanyalah Dongming, tak masalah jika kau berada di alam semesta. Tapi kau adalah alam agung, kau sudah dekat dengan puncak alam semesta, kau sudah mati, aku kasihan padamu. Niat membunuh itu langsung surut seperti air pasang. Meskipun pembangkit tenaga listrik alam Dao itu masih tampak tanpa ekspresi, mata Murong Yu jelas memancarkan secercah harapan. Aozu.com, Murong Yu tidak melanjutkan bicaranya, melainkan menatap pria perkasa di alam agung itu dengan tenang.
Apa syaratnya? Kau menginginkan Daokiku atau apa? Akhirnya, setelah sekian lama, ahli alam Dao ini berbicara. Ia tidak berpura-pura bodoh, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Murong Yu tidak akan menyelamatkannya tanpa alasan, pasti ada semacam senjata Tao. Dan hal yang paling berharga darinya adalah Daoki. Artefak Dao akan tetap ada setelah mereka tiada, tetapi jika nyawa mereka hilang, tidak akan ada apa-apa. Lagi pula, setelah memberikan alat Tao itu kepada Murong Yu, ia masih bisa dibunuh lalu direbut kembali. Murong Yu tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya bersamaan, alat pintu. Apa gunanya alat Dao? Siapa yang bisa menjamin kau akan membunuhku begitu kau keluar? Jangan suruh aku bersumpah atau apapun, aku tidak percaya ini. Lalu apa yang kau inginkan? Tanya ahli alam Dao itu dengan suara berat. Menginginkanmu. Raut wajah pria perkasa di alam Dao Agung itu tiba-tiba berubah. Apa maksudnya? Semua orang laki-laki. Mungkinkah Murong Yu lebih baik daripada Long Yang? Jika demikian, haruskah dia setuju? Lagi pula, ini lebih baik daripada mati. Jangan pikir aku sejahat itu, dan orientasi seksualku normal. Murong Yu menyadari sesuatu dari tatapan sang guru agung, jadi dia memutar matanya dan berkata dalam hati. Kemana perginya semua ini? Dia hanya ingin para penguasa di alam agung menjadi budaknya. Aku ingin kau menjadi budakku. Tidak mungkin, sang ahli alam Dao langsung menolak. Meskipun dikatakan lebih baik mati daripada hidup, sungguh memalukan menjadi budak seorang kultivator di alam dunia bawah. Lebih baik mati. 2 reinkarnasi, aku hanya ingin kau memiliki 2 reinkarnasi. Setelah waktunya habis, kau bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Bayangkan menggunakan 2 reinkarnasi sebagai ganti nyawamu. Ini sudah sangat murah untukmu. Pikirkan sendiri, apakah kau ingin menjadi budak 2 reinkarnasi dan kemudian mendapatkan kembali kebebasanmu, atau jatuh di sini? Setelah mengucapkan kalimat ini, Murong Yu berbalik dan pergi. Bukan hanya pembangkit tenaga listrik Dao Realm yang hebat ini, ada puluhan lainnya. Ia perlu membujuk satu persatu, jika ia tidak bisa langsung datang dengan keras, bagaimana ia bisa membuang begitu banyak air liur. Tetapi mengapa hanya ada 2 periode reinkarnasi? Inilah kecemerlangan Murong Yu. Jika lawan menjadi budaknya seumur hidup, mungkin pembangkit tenaga listrik Dao Realm yang sombong ini lebih suka jatuh daripada menjadi budak seumur hidup. Tetapi waktu dari 2 periode reinkarnasi tidak lama, dan tidak singkat. Bagi mereka, mungkin hanya waktu mundur telah berlalu. Tidak ada salahnya menghabiskan waktu ini dengan imbalan kehidupan. Terlebih lagi, ini juga merupakan pertunjukan kepercayaan diri Murong Yu. 2 kali reinkarnasi sudah cukup baginya untuk menerobos ke alam agung. Saat itu, ia mungkin tidak membutuhkan para ahli alam agung ini sama sekali. Karena saat itu, kekuatannya mungkin sudah jauh melampaui mereka. Oke, aku bersedia. Namun, tak lama kemudian, suara gertakan gigi terdengar dari belakang. Murong Yu langsung gembira, orang yang tahu perkembangan terkini adalah orang yang brilian. Percayalah, aku akan melakukan apa yang kukatakan. Sambil berbicara, ia dengan hati-hati menjelajahi kekuatan jiwa dan menyebar ke ruang jiwa ahli alam agung ini. Ahli alam Dao ini tidak berlama-lama, dan ia sangat kooperatif, dan jiwanya dikendalikan oleh Murong Yu, karena sudah diputuskan, hasilnya tetap sama, lebih baik lebih cepat. Setelah mengakui kesalahannya, Murong Yu menyadari apa yang dipikirkan pihak lain. Selain berbagai alasan sebelumnya, ada alasan lain mengapa ahli alam Dao ini hanyalah alam awal Dao. Ia khawatir para ahli alam besar lainnya akan menyerah kepada Murong Yu sebelum dirinya, dan Murong Yu tidak bisa mengendalikan lebih banyak orang. Dengan begitu, ia benar-benar tak punya harapan untuk pergi dari sini. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, ia akhirnya mengambil keputusan. Setelah mengetahui hal ini, Murong Yu tak kuasa menahan tawa. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, meskipun ia tak bisa mengendalikan terlalu banyak ahli alam Dao, mengendalikan puluhan dari mereka bukanlah masalah. Melihat wajah canggung dari alam Dao yang kuat ini, tanpa sadar ia menyeringai, kau tak perlu gugup, hanya kau dan aku yang tahu tentang ini. Yang lain tak tahu bahwa kau adalah budakku. Mulai sekarang, kau akan memanggilku Tuan. Percayalah, setelah 2 kali reinkarnasi, kau akan bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Ahli alam besar itu hanya mengangguk pelan, belum terbiasa. Bagaimanapun, ia adalah seorang ahli alam Dao besar, dan sekarang ia adalah budak seorang kultivator di dunia bawah. Setelah menerimanya ke dalam Hetul Woshu, Murong Yu terus membujuk para ahli alam Dao lainnya. Dengan pelajaran yang dipetik, perjalanan selanjutnya untuk mengumpulkan budak berjalan cukup lancar. Akhirnya, Murong Yu berhasil mengumpulkan 60 ahli di tingkat alam Dao. Kekuatan ini sungguh mengerikan. 60 ahli agung. Meskipun sebagian besar dari mereka berada di alam Dao, hanya sedikit yang berada di alam Dao Sovereign, bahkan tidak di alam Dao Lord. Namun, siapa yang berani mengatakan bahwa memiliki kekuatan sebanyak ini tidak cukup menakutkan? Raksasa setingkat istana Tianji hanyalah seorang ahli agung dari leluhur Tianji. Dan 60 ahli alam Dao yang dikendalikan oleh Murong Yu setara dengan mengendalikan raksasa seperti 60 ahli dari istana rahasia surgawi. Tentu saja, budak-budak ini hanya sementara. Jika tidak, jika permanen, Murong Yu dapat mengambil alih kekuatan di belakang mereka sebagai miliknya. Pada saat itu,
ia akan menjadi salah satu kekuatan terkuat di alam semesta. Perlu dicatat bahwa di antara 60 orang ini, meskipun ada yang kesepian, beberapa di antaranya adalah salah satu ahli alam dari suatu kekuatan tertentu. Namun, ada cukup banyak orang yang memiliki identitas yang sama dengan leluhur Tianji. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak ahli alam Dao di antara kekuatan-kekuatan teratas di alam semesta, setelah mengendalikan orang-orang ini, Murong Yu akhirnya merasa lega. Orang-orang ini membiarkan mereka tinggal di tata surya. Dengan perlindungan rahasia mereka, Sekte Suci akhirnya merasa lega. Tentu saja, dengan syarat dia tidak menyinggung beberapa raksasa, pikir Murong Yu dalam hati, lalu sedikit mengernyit, aku tidak tahu apakah lelaki tua jiwa Sin bisa melakukannya. Jika dia melakukannya sendiri, meskipun dia berada di ranah Raja Tao, seharusnya tidak perlu khawatir. Tapi jika dia menggunakan kekuatan ras jiwa, aku khawatir 60 orang itu akan membalikkan keadaan. Tidak akan ada badai yang datang. Setelah memikirkannya, Murong Yu sudah berteleportasi langsung kembali ke kediaman Hunming melalui Hetu Luoshu. Saat ini, masih banyak orang dari ras jiwa berkumpul di luar galaksi susunan serial. Mereka tidak tahu bahwa semua hal baik di dalamnya telah diubah menjadi milik Murong. Setelah kembali, Murong Yu segera mengetahui kabar bahwa mereka yang telah dipenjara oleh ras jiwa yang kuat telah dibebaskan. Tentu saja, klan jiwa tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Sebaliknya, mereka merampas semua hal baik dan menghapus ingatan mereka sebelum mengirim mereka keluar. Karena keinginan mati yang dicari oleh Murong Yu, ras jiwa tidak terus memenjarakan mereka atau langsung membunuh mereka. Hal ini karena mereka tidak ingin menyinggung suku lain. Lagi pula, bukan hanya ras manusia yang terjerat, tetapi juga sejumlah besar ras lain. Meskipun ras jiwa kuat, jika menyebabkan kemarahan publik, bisakah ia menghentikannya? Sekalipun dapat dihalangi, itu adalah kemenangan yang tragis. Oleh karena itu, setelah mereka merampas harta orang-orang itu, mereka mengusir mereka dari wilayah ras jiwa. Murong Yu, apa kabar? Tiansu buru-buru menyapanya ketika Murong Yu masuk, dan sekaligus bertanya dengan penuh harap. Murong Yu mengangguk, kalau aku keluar, apa yang tidak bisa kulakukan? Namun, Patriark Tianji tidak bisa keluar dari ruang harta karunku untuk sementara waktu. Kalau tidak, akan sangat disayangkan jika kita ditemukan oleh ras jiwa. Beberapa hari lagi, kita akan meninggalkan ras jiwa. Katakan lagi. Tiansu mengangguk berat, dan ia sangat gembira sambil menghela napas lega. Segera, ia mengirim pesan kepada Tianji dan yang lainnya yang menunggu di luar, memberitahu mereka tentang keberhasilan penyelamatan Patriark Tianji. Setelah tinggal di klan jiwa selama beberapa hari, Murong Yu menemukan jiwa itu dan memberi isyarat untuk pergi. Penatua Soul Creek, Murong Yu, apakah kau yakin ingin pergi? Tidakkah kau terus memikirkan cara untuk menyelamatkan gurumu? Lupakan saja, bahkan para tetua Soul Creek pun tak berani masuk. Jika betis dan lengan kecilku masuk, bukankah akan tertelan dan bahkan sisa-sisanya pun tersisa? Aku percaya si Zhu Jiren yang memilikinya. Demi Tuhan, tak akan terjadi apa-apa. Tetua Soul Creek mengangguk, lalu memerintahkan seorang kroni untuk mengusir Murong Yu dan Tiansu. Namun, sebelum pergi, ia tetap memperingatkan Murong Yu agar berhati-hati terhadap tetua Hun Xin. Tatapan mata Murong Yu berkilat dingin. Jika tetua Hun Xin benar-benar berani bergerak, lebih baik ia melakukannya sendiri. Dengan begitu, Murong Yu akan mengajarinya cara menulis kata penyesalan. Benar saja, sebelum meninggalkan wilayah ras jiwa, Murong Yu samar-samar merasa sedang diawasi. Bahkan, terkadang, ada niat membunuh yang kuat menyebar. Namun, di wilayah klan jiwa, pihak lain tidak melakukan apapun. Setelah meninggalkan Kroni Soul Creek, ia meninggalkan wilayah ras jiwa untuk sementara waktu. Orang yang mengejarnya akhirnya muncul, menghalangi jalannya. Murong Yu, tangkap saja dengan tanganmu. Aku akan membiarkanmu cepat, kalau tidak. Pengunjung itu menatap Murong Yu dengan sinis, dan sama sekali tidak memandang Murong Yu dan Tiansu. Karena dia adalah alam awal Taoisme. Tentu saja, ini bukan berarti Hun Xin terlalu disayangi oleh Murong Yu, mengejar orang kuat yang perlu mengirim alam Dao ke alam dunia bawah. Ini sebenarnya karena hubungan antara Tiansu. Tiansu adalah eksistensi puncak dari keadaan tanpa diri. Jika Soul Creek tidak mengirim orang kuat dari alam awal Dao, dia tidak akan cukup percaya diri untuk membunuh Murong Yu. Orang bodoh bicara tentang mimpi. Murong Yu menatapnya dengan mata bodoh, sebagai anjing pemburu Hun Xin, tidakkah kau tahu bahwa kau dikirim oleh Hun Xin untuk mati? Ada 60 ahli di alam Dao Agung sebagai pendukung dalam kitab Hetuluo, dan Murong Yu lebih tenang daripada siapapun. Jangan bilang itu hanya alam awal Tao, bahkan jika jiwa hati dari alam Tao diusir sendiri, dia sangat tenang. Hadiah kematian. Auzu.com. Pria kuat di alam Dao awal itu berteriak dingin, dan tangannya yang besar segera terulur dan meraih Murong Yu. Tidak ada tipuan, itu sudah cukup untuk menghadapi Murong Yu dan Tiansu di puncak alam tanpa diri. Kurasa kaulah yang mencari kematian. Sebuah suara samar tiba-tiba muncul entah dari mana. Pada saat yang sama, seorang pemuda muncul di depan Murong Yu dan Tiansu entah dari mana. Guru, ketika mendengar suara itu dan melihat Patriark Tianji, Tiansu tak kuasa menahan diri untuk berseru, wajahnya penuh kegembiraan.
Merasakan aura kuat dari Patriark Rahasia Surgawi, ahli alam pemula ras jiwa itu mencibir dalam hatinya, dan langsung mengangkat Murong Yu hingga ekstrim. Dengan satu pukulan, ia menghantam Patriark Rahasia Surgawi untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Membunuh murid dan cucuku, kau harus membunuhku bersama-sama, kau benar-benar terlalu lama untuk mati. Patriark Ji Surga itu memiliki suara yang samar, tetapi sudah meledak dengan sebuah pukulan. Klik, di antara kilat dan api, kedua tinju itu telah saling bertabrakan di kehampaan. Setelah suara yang tajam, Murong Yu dengan jelas melihat tinju dari orang kuat klan jiwa di awal alam Dao, dan bahkan seluruh lengannya langsung hancur menjadi bubuk. Ahli klan jiwa itu terkejut, dan ia ingin mundur dengan keras sementara tubuhnya gemetar. Namun kecepatannya lebih cepat, dan leluhur istana rahasia surgawi bahkan lebih cepat, dan sebuah pukulan telah mengenai dada lawan. Kau, berada di alam yang sama dengan awal Dao, mengapa kau jauh lebih kuat dariku? Ahli klan jiwa itu menatap tinju leluhur mesin surgawi yang meledak di dadanya dengan ekspresi terkejut, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Boom, sebelum kata-katanya selesai, tiba-tiba seluruh tubuhnya meledak, dan jiwanya hancur berkeping-keping, dan orang mati tak bisa lagi mati. Satu serangan membunuh. Bodoh, di saat yang sama, di alam awal Tao, kekuatan juga terbagi menjadi kekuatan. Leluhur Tianji berkata ringan, lalu bertepuk tangan, lalu berbalik menatap Murong Yu dan Tiansu. Tiansu, sebagai murid generasi kedua Istana Misteri Surgawi, kau berada di puncak alam tanpa diri. Kau tak bisa menyelamatkanku, tapi kau malah menginginkan murid generasi ketiga yang hanya memiliki gua dan dunia bawah untuk menyelamatkanku. Aku sudah diselamatkan. Dengan wajah seperti ini, di mana kau taruh wajahku? Kau mengecewakanku. Wajah Patriark Tianji tiba-tiba berubah, lalu ia membentak Tiansu. Yang paling aneh adalah meskipun Tiansu dimarahi, wajahnya masih penuh senyum. Apakah orang ini punya kecenderungan untuk dilecehkan? Semakin keras ia dimarahi orang lain, semakin bersemangat ia. Memikirkan hal ini, Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak bersikap dingin. Di saat yang sama, ia meninggalkan Tiansu beberapa langkah tanpa jejak. Namun, murid-murid yang kau terima itu baik. Aku harus memujimu untuk ini. Murid-murid yang kau terima lebih menjanjikan daripada murid-murid yang kuterima. Patriark Tianji menepuk bahu Tiansu dan berkata dengan suara berat. Wajah Tiansu memucat. Patriark Tianji memuji mereka dengan mengatakan ini. Apakah kalian masih menginjak-injak mereka? Setelah beberapa saat, Tiansu akhirnya bereaksi. Leluhur Tianji sebenarnya memuji Murong Yu. Ngomong-ngomong, aku menginjak-injak mereka. Namun, Tiansu memahami karakter Patriark Tianji. Karena itu, bahkan setelah menerima omelan yang tidak menyenangkan, dia tetap tersenyum. Lagi pula, Patriark Tianji akan baik-baik saja. Apa artinya dimarahi? Murong Yu, ya, berjanji. Aku memutuskan bahwa posisi wakil kepala istana Tianji, yang telah tertunda, akan diserahkan kepadamu. Setelah mengumpat Tiansu dengan liar, Grandmaster Tianji menoleh untuk melihat Murong Yu, lalu berkata. Ada kata yang membuat Murong Yu takut. Tuan, jangan bercanda. Aku hanyalah gua dan dunia bawah, dan aku sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil kepala istana. Kalaupun aku melakukannya, istana Tianji tidak akan menerimanya. Yang terpenting adalah aku sama sekali tidak punya niat seperti itu. Menjadi wakil kepala istana Tianji memang memiliki kekuatan yang luar biasa dan berbagai sumber daya kesejahteraan. Namun, ada juga rasa tanggung jawab. Bukannya Murong Yu tidak ingin memiliki rasa tanggung jawab ini, tetapi ia tidak punya niat atau energi lebih untuk melakukannya sekarang. Lagi pula, yang terpenting baginya sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Siapa yang berani tidak menerimanya? Akulah yang menciptakan istana misteri surgawi. Siapapun yang kusebut wakil kepala istana memenuhi syarat untuk melakukannya. Tidak menerima, datanglah padaku. Berhenti bicara omong kosong, masalah ini sudah diputuskan dengan sangat bahagia. Kembalilah ke istana misteri surgawi. Aku akan segera mengumumkannya. Murong Yu menatap Tiansu tanpa daya, ia benar-benar tidak mengerti tuan ini. Tiansu menggelengkan kepalanya, tuan memang berkarakter seperti ini, kuat dan bersemangat. Lagi pula, keputusannya sulit diubah. Murong Yu, kupikir kau masih bisa menerimanya. Setelah berbicara, Tiansu bahkan membujuk Murong Yu untuk datang. Hal ini membuat Murong Yu memutar bola matanya. Namun, Tiansu sama sekali tidak terlihat sedih, dan tidak tega berebut kekuasaan, menunjukkan bahwa karakter mereka memang baik. Justru karena kerja keras mereka, istana Tianji dapat dengan cepat tumbuh menjadi raksasa dalam waktu singkat. Apa, Murong Yu akan menjadi wakil kepala istana Tianji? Istana Tianji, di aula utama. Setelah Tuan Tianji mengumumkan berita itu, semua orang di ruangan itu tiba-tiba berdiri dari tempat duduk mereka, kecuali ekspresi tenang Tiansu, yang sudah diketahui, semua orang tidak tenang. Terkejut, Murong Yu melihat wajah semua orang hanya terkejut. Selain terkejut, tidak ada kecemburuan, keengganan, atau bahkan penghinaan. Agaknya, mereka terlalu terkejut dengan berita itu. Mengenai keinginan Murong Yu untuk menjadi wakil kepala istana, mereka tidak memiliki emosi negatif. Mereka adalah murid generasi kedua dan ketiga istana Tianji.
Berkat kerja keras mereka pula, Istana Misteri Surgawi dapat berkembang pesat hingga seperti sekarang. Ya, mulai sekarang, Murong Yu akan menjadi wakil kepala Istana Tianji. Di Istana Tianji, dia hanya di bawahku, dan di atas kalian semua. Dia orang kedua di Istana Tianji. Dan, jika aku tidak di Istana Tianji, dia akan mewakiliku. Kalian harus melaksanakan perintahnya, Kepala Istana Tianji berkata dengan ringan. Ya, sebagai murid-murid Master Tianji, Tianji dan yang lainnya semua menyadari karakter Master Tianji. Sekarang setelah masalah ini diputuskan, itu tidak dapat diubah. Terlebih lagi, Murong Yu berhasil menyelamatkan Patriark Tianji. Meskipun dia hanya menyelamatkan leluhur mesin surgawi, jika leluhur mesin surgawi tidak hadir di istana, dia pasti akan jatuh dengan cepat. Dan mereka mungkin juga dibunuh oleh musuh. Oleh karena itu, sebenarnya, Murong Yu tidak hanya menyelamatkan Patriark Tianji, tetapi juga menyelamatkan mereka, tetapi juga menyelamatkan seluruh istana Tianji. Ini saja sudah cukup untuk menjadikan Murong Yu wakil kepala istana Tianji. Tidak ada perselisihan. Yah, sulit bagiku untuk bersikap baik. Namun, kekuatanku rendah, dan aku tidak sebaik kalian dalam segala hal. Aku akan meminta nasihat dari guru dan senior yang terhormat. Murong Yu memutar bola matanya dan akhirnya setuju. Naik, tidak lagi munafik. Meskipun, sekarang ia memiliki 60 budak dari alam Dao yang kuat, dan kekuatannya telah jauh melampaui Istana Misteri Surgawi. Tetapi budak-budak itu hanya sementara. Terlebih lagi, meskipun permanen, ada kesenjangan besar antara Sekte Suci dan Istana Tianji. Bagaimanapun, Istana Tianji telah bercokol selama bertahun-tahun, baik dari segi kualitas murid maupun sumber daya tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Suci saat ini. Menjadi wakil kepala Istana Tianji adalah hal yang baik untuk Murong Yu dan Sekte Suci. Meskipun ada lebih banyak rasa tanggung jawab, sekarang ada 60 guru besar, yang sudah cukup. Haha, selamat untuk adik muda. Tidak, selamat untuk wakil kepala istana. Tetua Tiansu menatap Murong Yu dan tertawa. Yang lain juga mengungkapkan kegembiraan mereka kepada Murong Yu, membuat Murong Yu memutar bola matanya. Oke, jangan menggodaku. Aku tidak ingin mengungkapkan identitasku untuk saat ini, kau seharusnya tahu caranya, kata Murong Yu sambil mengerang dalam-dalam. Ia hanya cocok untuk diam-diam menjadi wakil kepala Istana Tianji, tidak cocok untuk mengungkapkan identitasnya. Lagi pula, di mana letak kekuatannya, murid generasi kedua dan ketiga Istana Tianji tidak keberatan, tetapi tidak ada jaminan bahwa yang lain tidak keberatan. Sebagai wakil kepala Istana Tianji, kau dapat menggunakan sebagian besar sumber daya Istana Tianji sesuka hati. Selain itu, tidak ada ketentuan waktu untuk memasuki wilayah rahasia Istana Tianji. Kau bisa masuk kapan saja. Setelah Murong Yu menjadi wakil kepala Istana Tianji, ia diumumkan. Patriark Tianji mulai mengumumkan hak-hak wakil kepala istana lagi. Yah, sejak kejadian beberapa waktu lalu, aku sesekali menyadari bahwa aku seharusnya bisa menembus ranah Daojun. Lain kali, aku harus mundur dan berusaha untuk langsung menembus ranah itu. Selama aku pergi, Murong Yu, kaulah yang bertanggung jawab atas situasi ini. Tianji, kaulah yang membantu Murong Yu. Sebelum kata-kata itu terucap, leluhur Tianji mengguncang tubuhnya dan menghilang di aula. Curang, Murong Yu tiba-tiba merasa seperti ditipu. Wakil kepala istana, Tuan tidak tahu berapa lama harus mundur, jadi terserah padamu selanjutnya, kata Tiansu sambil tersenyum. Meskipun Murong Yu adalah muridnya, ia sudah menjadi wakil kepala istana. Mereka sudah berada di atas mereka dalam hal identitas. Oleh karena itu, di depan umum, mereka juga perlu memanggil Murong Yu sebagai wakil kepala istana. Istana Tianji harus tetap mengikuti jalur perkembangan sebelumnya. Memang bagus 100 juta divisi mengandalkan kompetisi, tapi itu saja tidak cukup. Saya pikir kita harus memperkuat daya saing kita. Hanya saja, dalam kompetisi, hanya tekanan yang bisa memotivasi. Dengan cara ini, cabang yang kuat dapat mengirimkan lebih banyak talenta ke kantor pusat kita. Hanya ketika cabangnya kuat, kekuatan Istana Tianji secara keseluruhan akan lebih kuat. Auzu.com, Wakil Kepala Istana, apa rencanamu? Tanya Kei Yang. Murong Yu merenung sejenak, lalu menceritakan apa yang dipikirkannya akhir-akhir ini. Sebenarnya, ia sudah memikirkan hal-hal ini setelah ia tahu bahwa ia akan menjadi wakil kepala Istana Tianji. Pertama-tama, kita perlu melonggarkan batasan jumlah murid yang direkrut oleh Istana Tianji. Setiap cabang dapat merekrut sejumlah besar murid formal. Ini tidak hanya akan meningkatkan kekuatan Istana Tianji kita, tetapi juga meningkatkan pengaruh kita. Di beberapa wilayah bintang, bahkan sebagian besar kultivator tidak mengetahui keberadaan Istana Misteri Surgawi. Saya tidak tahu apakah Istana Misteri Surgawi hanyalah sebuah cabang atau markas. Kita perlu meningkatkan kesadaran kita tentang Istana Misteri Surgawi di wilayah bintang yang kita kuasai. Semua orang mengangguk, pengakuan terhadap Istana Tianji memang tidak tinggi. Seharusnya, Murong Yu dapat mencoba metode ini tanpa kesulitan. Yang kedua adalah melonggarkan kontribusi mereka. Setiap cabang perlu membayar banyak pajak. Dan ini seringkali menghabiskan setengah dari sumber daya mereka, atau bahkan sebagian besar sumber daya mereka. Setelah pajak ini dibayarkan,
cabang mereka akan memiliki lebih sedikit sumber daya. Kita dapat mengurangi pajak mereka. Markas kita hanya kekurangan beberapa sumber daya. Tetapi sumber daya tersebut dapat melatih orang-orang yang lebih kuat untuk setiap cabang Istana Tianji. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Kaiyang melirik semua orang dan melihat bahwa mereka semua tidak keberatan, jadi dia berkata perlahan. Yang satu lagi yang paling penting, mengenai persaingan antar divisi utama. Sistem promosi kompetisi sebelumnya terlalu samar. Saya pikir sudah waktunya untuk membuat perubahan. Bagaimana seharusnya? Tanya Tian Xuan. Mekanisme tantangan, divisi tingkat bawah dapat menantang divisi tingkat atas kapan saja. Divisi yang ditantang tidak dapat menolak tantangan, tetapi hanya dapat menantang. Tetapi mereka dapat diberi waktu untuk bertahan. Namun, waktu ini jelas tidak mungkin. Lebih dari 1000 tahun, setelah tantangan berhasil, maka pemenang akan menggantikan posisi sebelumnya yang kalah. Yang kalah akan diturunkan pangkatnya. Ini bagus, ini dapat memperkuat kohesi berbagai cabang. Tetapi, jika cabang-cabang bawahan itu terus menantang, bukankah cabang yang lebih tinggi lelah menghadapinya? Tidak ada waktu untuk berkultivasi sama sekali. Kata Yao Guang dengan suara berat. Saya sarankan ada batas waktu. Misalnya, cabang tingkat 9 hari ini menantang cabang yang lebih unggul, tetapi gagal. Ia tidak akan bisa menantang lagi dalam 10.000 tahun. Dan cabang tingkat 8 yang telah menerima tantangan tersebut, cabang tingkat 9 di bawah yurisdiksinya dalam 1000 tahun tidak dapat terus menantang. Yu Heng mempertimbangkannya dan menyampaikan sarannya sendiri. Semua orang mengangguk, merasa bahwa saran ini cukup masuk akal. Saya pikir kita juga harus memberi pasukan yang berhasil naik pangkat setelah tantangan itu waktu. Apakah 100.000 tahun cukup? Kalau tidak, seperti divisi galaksi sebelumnya dan sekarang divisi Tianyuan. Jika ada divisi tingkat kedua yang menantang mereka, mereka sama sekali bukan lawan. Dalam jangka panjang, cabang Tianyuan saat ini takut akan diturunkan ke cabang tingkat ke-9. Tian Kuan juga menyampaikan sarannya sendiri. Murong Yu mengangguk, dan selanjutnya, setelah membahas detail spesifik dengan cermat bersama semua orang, ia segera mengumumkannya. Setelah mengetahui peraturan baru ini, seluruh 100 juta divisi di Istana Tianji bergejolak. Terutama divisi-divisi yang tingkatnya relatif rendah bahkan lebih bersemangat. Karena peraturan ini memiliki pengaruh terbesar bagi mereka. Dalam beberapa hari setelah peraturan dikeluarkan, banyak cabang ditantang oleh cabang-cabang di bawah yurisdiksi mereka. Saya yakin bahwa setelah beberapa waktu, setelah kompetisi, kekuatan Istana Tianji akan meroket. Dan Murong Yu tidak tahu, ia hanya menentukan sistem yang tampaknya sederhana ini. Namun, tujuannya adalah untuk meningkatkan level Istana Tianji, dan kekuatannya pun semakin kuat. Namun, Murong Yu hanya merumuskan sistem-sistem tersebut. Mengenai aspek lainnya, ia tidak ikut campur, melainkan kembali ke tata surya. Setelah 60 Master Alam Dao Agung bersembunyi di berbagai penjuru tata surya, Murong Yu merasa lega. Tata surya saat ini sungguh luar biasa. Selanjutnya, Murong Yu memasuki kultivasi Sengyang Daofu, tetapi selain waktu kultivasinya, ia juga bertukar pengalaman kultivasi dengan para ahli alam Dao tersebut. Pada saat yang sama, beberapa ahli alam Dao bahkan telah bergabung ke dalam Sekte Suci, menunjukkan kultivasi orang-orang di Sekte Suci. Dengan bimbingan para ahli alam Dao Puncak, kekuatan semua orang di Sekte Suci meningkat pesat. Para kultivator tingkat alam surgawi bermunculan satu demi satu. Dari segi alam, Murong Yu memang jauh tertinggal. Namun, Murong Yu tidak buruk. Hanya dalam beberapa tahun, ia telah meningkatkan basis kultivasi dan tubuh fisiknya ke alam ciptaan. Setelah basis kultivasi dan tubuh fisiknya menembus, pusaran kekuatan Murong Yu juga telah mencapai 10. Setara dengan pusaran jiwa, pada saat ini, bahkan jika ia bertemu dengan biksu di puncak alam surga dan manusia, ia masih bisa dipenggal. Kekuatan tempurnya semakin mengerikan, hampir melampaui dua alamnya sendiri. Sungguh mengerikan, jika ini terus berlanjut, Murong Yu merasa bahwa kekuatan tempurnya sangat mungkin untuk menembus dua alam besar. Dengan kata lain, bahkan jika ia hanya berada di alam penciptaan, ia memiliki kekuatan tempur dari alam diri yang sebenarnya. Sekarang, Murong Yu sedang bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Namun, pohon itu ingin diam, tetapi angin terus bertiup. Murong Yu ingin berlatih dengan tenang, tetapi sesuatu terjadi. Pada hari itu, gadis iblis itu menemukan Sekte Suci. Gadis iblis itu, yaitu Yi Yulan, santo pertama Sekte Taiyin dan pemimpin Sekte Taiyin saat ini.